Jadi Poli itu memang SMA 7 ini kalau di Kediri ya lawannya sepertinya hanya 2-3 tim saja. Termasuk SMA 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada. Pagi ini alhamdulillah kita bisa beranjak ke sana ke teman kita, saudara kita, dan teman guru kita juga di SMA 7. Di SMA 7 ini adalah sekolah yang kalau dihitung angka itu mudah, tapi sebenarnya kalau dihitung sejarahnya lama. Benar Pak ya? Karena betul, memang itu adalah mantannya SPG Negeri Kediri. Nah, di tahun 80-an itu, kemudian karena SPG berhenti, maka menjadi sekolah SMA. Akhirnya menjadi SMA 7. Terus sedikit dari teman-teman yang mungkin belum tahu tentang SMA 7. Dan hari ini kita ketemu dengan Bapak Miftahudin. Assalamualaikum Pak Mif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Teman lama, teman sohui lah dari mulai dari AB sampai sekarang. Alhamdulillah. Juga. Beliau itu juga sebagai ketua MGMP PJOK SMA. Di PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tingkat SMA. Kota. Jadi kalau seluruh guru-guru SMA kota, maka Pak Mif adalah ketua. Bicara tentang MGMP Pak Mif. Ya. Itu saya kan dengar, wah guru olahraga itu cowok semua rata-rata ya. 95%. 95%. Nah, itu tingkat kesulitannya mimpin gini Pak Mif, gimana? Ya. Yang pertama memang semua kita adalah orang lapangan. Jadi MGMP ini musyawarah guru mata pelajaran. Jadi menggabungkan teman-teman yang dari swasta maupun dari negeri ya jadi satu yang bernaung di MGMP itu. Kalau kesulitan teman-teman ini namanya orang lapangan, tapi kalau dia bisa menempatkan diri nampaknya juga oke-oke saja. Saya sangat mengapresiasi dari teman-teman karena juga bukan kehendak saya yang menjadi ketua sehingga ya tidak tahu teman-teman kok memilih saya. Nah, akan tetapi konsekuensi dari teman-teman memilih konsekuensinya juga sama-sama menjaga kekompakan gitu Pak. Ya. Jadi sementara itu karena asumsi dulu kan begini ya. Kalau olahraga itu bahasa Jawanya berawoan. Nanti ngomongnya ya dar-dar. Itu saya bayang nih, kalau rapat Pak. Apa juga seperti itu kondisinya? Misalnya rapat MGMP apa ya dar-dar seperti biasanya itu? Iya, kalau rapat sifatnya tidak formal Pak. Ini berbahaya. Berbahaya tuh kalau kita orang yang tidak pernah mendengarkan, maka kelihatannya kok gontok-gontokan. Padahal itu ada semi guyonnya. Tapi kalau formal misalkan ada cabdin atau ada pengawas, ada duduk di situ kepala sekolah, dia bisa menempatkan diri. Ini salutnya teman-teman itu. Tapi kalau di lapangan ya sudah, jangan bilang sudah. Teriaknya Jawa keluar semua ya. Kadang lepas kontrol begitu ya. Tapi sementara terkendali. Misalkan itu contoh seleksi O2SN Pak Jari. O2SN itu kan membawa anaknya sendiri-sendiri. O2SN itu panjangan Olimpiade olahraga nasional, siswa nasional. Ya, sekarang KOSN. Itu kalau sudah bawa anaknya sendiri-sendiri, nanti seleksi ditandingkan ya sudah bersaing ya. Akan tapi ya sportifnya ada di lapangan, gojlok temannya sudah biasa. Jadi rivalitas di pertandingan, luar pertandingan ya tetap ngopi bersama. Saya paham, saya juga sering ketemu kumpul dengan teman olahraga. Pak, jadi teman-teman Pak Mif ini guru olahraga sama 7, tapi yang saya tahu itu paling sering ngawal anak-anak phone. Oh iya. Yang saya tahu ya, mungkin cabur lain juga, cuman yang saya tahu memang kita di Malang ketemu ya, Surabaya ketemu, Jombang ketemu, Jember ketemu, Jember ketemu. Nanti saya dengan Pak Mif itu ketemu di mana-mana, membawa anaknya dewe-dewe. Yang saya tahu itu memang membawa tim keluar, apalagi timnya besar itu memang banyak
problem dan sebagainya. Betul Pak. Suka dukanya nih Pak, Iya. kalau keluar. Kalau sifatnya kita kan membawa satu lembaga aja ya. Betul. Nah, dibandingkan dengan saya pernah membawa Popda misalkan, ini berbeda jauh. Jadi kalau terutama tentang akomodasi, kalau sekolahan kita ya seumumnya semuanya sudah tahu. Iya. Jadi kalau sekolahan ya sifatnya ya wajar lah, tidak bisa anak-anak berlebihan. Nah, terutama tentang makan, minum secukupnya. Nggak pengen lebih, bawa sendiri. Tapi kalau Popda ya kita mengajukan karena memang sudah ada anggarannya. Itulah yang kendala di lapangan Pak. Kendala anak itu yang di luar prediksi ada nggak Pak? Ya, yang di luar prediksi ya namanya anak kita di SMA ini justru belum banyak tahu apabila anak dari klub. Sehingga anak-anak itu yang kita tahu saat mau berangkat sampai pertandingan ternyata satu mungkin ada anak yang mentalnya kurang siap. Nah, ternyata mental kurang siap itu memang ciri khasnya anak seperti itu. Terus karakter. Ya, tahu-tahu ya sulit. Tahu-tahu gini, kurang ini. Saya juga memahami. Kan tetapi ternyata di klubnya dia itu sudah hal yang biasa gitu. Itu satu. Nah, kemudian makan juga seperti itu. Makan kalau kita menyuguhkan seperti yang anak-anak yang berbeda, ada anak yang mampu, ada yang kurang, kita samakan di situ ternyata juga memang ada kendala. Ya, kita ya memaklumi juga Pak Jari. Jadi Poli itu memang SMA 7 ini kalau di Kediri ya lawannya sebetulnya hanya 2-3 tim saja. Termasuk SMA 4 itu. Lawan rebutan di mana-mana. SMA 7, SMA 4. Kalau itu SMA 8. Betul. Ya, mungkin SMA 6 sekarang. Yang cewek loh ya. Kalau yang putra 7 memang bagus. Kalau cewek ya ketemunya yang 4, 6, 8, 7 sudah kalau di kota itu. Di mana pun berada seperti itu. Nah, ini saya bicara mengenai prestasinya Pak Mir. Iya, oke. Anak-anak ini kan ya SMA 7 ini kan juga anaknya cewek sudah berkali-kali keluar di putri untuk voli Pak Mir. Kalau yang untuk cabur lain Pak Mir? Cabur lain ini justru kita memang tidak banyak membimbing, tapi anak-anak yang cabur lain misalkan karate. Ini barusan KOSN ini juara 2 nasional. Ini akan katanya ibunya bisa direkrut di kepolisian. Tahun yang barusan virtual ini. Jalur khusus ya. Terus dulu pernah yang atletik juga. Ya. Ini anak-anak ini memang anak-anak yang sudah prestasi sebelumnya. Jadi di SMA tinggal mewadahi, Pak. Mungkin kalau poli kita mempoles ya, mempoles. Kalau atletik kita sarana yang tidak memadai ya kita hanya aja ya. Intinya butuh surat dan lain-lain mungkin kebutuhan yang sifatnya kita bisa menjangkau. Ya, jadi itu sekilas bagaimana olahraga di sini termasuk rivalitas dengan SMA 4. SMA 4 pernah kalah dengan 7 juga pernah kalah menang. Dan itu biasa terjadi di luar sana. Baru nangis saya masih ingat. Anak saya di Polinema itu Pak Fit. Begitu selesai kalah di final, nangis semua. Karena kalahnya dengan tim sekota itu makanya itu. Kalau di kota lain mungkin beda Fit. Kalau sekota sedihnya tuh double. Terbalas dengan yang di Jember. Di Jember gede SMA 7 ya harus pulang kalah dengan SMA. Jadi sudah terjadi yang seperti biasa, itu. Nah, ini bicara mengenai Pak Mip ini ada satu momen yang saya sering ketemu Pak Mip juga ini. Di Stadion Brawijaya. Persik Pak Mip. Wah, ini menginjak Persik ini sudah tidak bisa terpisahkan. Saya kalau Pak Mip itu pasti satu paket. Enggak janjian tapi selalu di tribun sebelah utama selatan. Iya, utama selatan. Dekatnya tangga. Itu Pak Mip mengikuti Persik itu mulai kapan Pak Mip? Iya, mulai anak saya kecil sampai sudah besar sekarang jadi atlet poli. Itu ya tetap maniak dengan Persik. Artinya Persik kalau tanding sifatnya bisa terjangkau. Saya insya Allah melihat berangkat. Kita pernah ke Tuban ya. Naik bis-bisnya AC-nya enggak ada. Sepanjang perjalanan tuh sauna. Keringetnya enggak karu-karuan itu. Saya masih ingat Pak. Ketuban itu ya. Betul. Nah,
Nih, nah saya pernah ingat juga ini pada waktu kita lihat Persik. Pak Mir dengan putranya. Iya. Cuma putranya posisinya ada di tribun ekonomi kalau nggak salah. Iya. Di sana sedang ada sedikit keributan. Saya masih ingat tuh, Pak Mir wajahnya wis panik gitu. Mana enek sana ada kekacauan di tribun ekonomi, sudah Iya. bapak enek sini. Tapi waktu itu Pak Mir. Ya, itu ya akhirnya saya juga tidak bisa mengkontak langsung karena sudah di tribun dan tidak bisa HP-nya tidak bisa on. Ya sih berdoa aja Pak. Tapi nggak apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Itu sabar ekstrim ya. Betul, ya, Ya, di, itu dia yang- di tribunnya cyber. Yang lepas baju Ya, semua, joget semua itu pernah saya di Fanatisme. situ. Saya khawatir aja. Tapi ternyata juga enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Oke, Pak Mir. Ini yang hari ini Pak Mir, hari ini kan sedang pandemi. Ya. Saya masih ingat Pak Mir dulu tuh hobinya pertama, kalau nggak salah nggak tahu tuh, sepak bola dengan volley itu duluan mana Pak Mir jenengan sebenarnya? Sepak bola, Pak. Sepak bola Sepak juga ya? bola. Dari kecil saya sepak bola mulai tinggi badan dulu ada kompetisi itu pakai Betul, tinggi tinggi badan, badan, betul, ya. betul. Tinggi badan itu. Bukan usia waktu itu ya? Bukan usia. Bukan usia. Mungkin kalau dulu ada yang menjaring ya. Mungkin ini ada yang menjaring dari desa-desa, mungkin saya ya kira-kira masuk kira-kira. masuk. Ya, kira masuk. Karena dulu saya pernah dibuat kemana-mana. Betul, masih ingat saya tuh waktu Ya. pakai ini ukuran, Pakai ukuran. Kalau 150 kalau anu ya lebih nggak bisa. nggak bisa. Pernah saya terjadi kadang masuk, kadang tidak masuk karena saya ngopres Pak Jari. Ngopres jadi ini perut saya ini saya tali, Disiseti, ya biar agak- tali. Nanti kalau didekatkan gini. Nggak mundur tuh. ini. Trik itu trik ya. Trik itu pernah ditanding di Mojoroto sini di IKIP itu. Di IKIP itu dulu tahun Cuma saya nggak habis berapa? pikir kenapa kok pakai tinggi badan? Ya? Iya. Padahal itu ada yang tua Pak Jai. Ada Iya. yang tua Tapi tidak bisa us- tinggi. Tapi usianya Usianya dia lolos terus ya. lolos terus. Iya. Kalau Betul. sekarang kan ada U21, U22. Iya. Mungkin dulu Dulu- tuh U195 Kalau karena dulu kan belum ada akte Pak. Mungkin Betul, akte itu jarang. Kenal air yang Betul, hijau betul, kecil betul. itu. Tahu Hijau saya, tahu kecil itu. Mungkin kesulitan kalau menunjukkan berkas itu mudah dimanipulasi, Tapi dipalsu. kalau hari ini memang nggak ada Pak ya yang pakai tinggi Sudah badan ya? tidak ada Pak. Anak Semua- sekarang modot. Saya masih ingat betul. Jadi kalau mau pertandingan tuh tesnya pakai Pakai tinggi. skala tuh ya. Skala ya. Kok melebihi minggir. Minggir, betul itu Pak. Jadi pendek-pendekan bukan Iya. tinggi-tinggian. Nah, kemudian beralih Pak Mir kan sepak Iya. bola. Kemudian saya ingat voli juga, Wali ya. tenis juga. Kita Iya, sepak bola tenis. kita punya dulu PSG. PSGK Jadi khusus. teman-teman ini ada Kediri punya nama klubnya PSG. PSGK yang Persatuan menelurkan ya ini Pak Jari saya ini Persatuan Sepak Bola guru kota Kediri. Kediri PSGK. Semuanya usianya sudah Di atas 30 Wak. 30 Ya, tapi 30 memang atas. semuanya masih luar Masih, biasa. oke, Itu oke. dulu tapi berangsur aja dengan waktu. Kalau dulu tuh ngejar bola tuh cepet nyampe. Akhir-akhir ini bola lu nggak pernah bisa dikejar, semakin jauh. Semakin jauh. Karena faktor Iya. usia Pak Nur sudah Kapok. berhenti sudah belas sekarang. Iya, kapok. Sudah berhenti sekarang Pak. Sekarang masih basket Pak. Saya beralih Oh, ke gitu. basket malah. Ke basket dengan teman-teman yang di Di- Indukot itu guru-guru Indukot. olahraga ya. Eh, Ya. hampir ya. Baluwerti. Yang dan Baluwerti. Baluwerti. Iya. Jadi kalau di olahraga itu ada persatuan namanya seluruh Jawa Timur Pak. Mm-mm. Istilahnya Sarasean. Sarasean itu barusan Oh, di Jember ya. Dipertandingkan guru-guru olahraga se-Jawa Timur. Kota Kediri barusan juara 1 basketnya. Basketnya juara Di 1. Sarasean antar MGMP, MGMP, PJOK, PJOK, Kota Kapse. Se-Jawa Timur. Dibuka oleh kepala dinas Pak. Oh iya, Pak Saiful jadi Rahman. kalau Iya. mapel lain itu Sarasean itu duduk kemudian membahas mengenai berbagai Oh iya. keilmuan yang muncul. Kalau olahraga itu bertanding. Bertanding. Bedanya itu Pak ya. Iya, ada yang tenis, ada yang futsal. Ya bapak-bapak. Jadi bukan kadang begini, bukan kalah menangnya, tapi guyonannya. Iya. Guyonannya. Teringat dengan dulu waktu mungkin Sampai ada yang nostalgia jadi ya. atlet, ada yang pernah kuliah Satu bersama, kampus. satu Betul, kampus. betul, betul. Dan itu fungsinya emang banyak. Fungsinya banyak. Di situ memang diwadahi, dikemas memang ada workshopnya Pak. Jadi ada sertifikatnya Jawa Timur. Polanya juga tidak sedikit, 42 jam.
Sehingga di situ ada informasi tentang misalkan ada olahraga baru Pak Jari, petang ya, petang. Oh, ya, bola yang itu ya. Iya. Apa itu? Bola di kayak kelereng itu, tapi yang kayak tolak peluru itu sosialisasinya ya di MGMP itu paling efektif. Itu sama aja sudah mengajarkan seluruh Jawa Timur. Betul. Ya, itu sosialisasi. Basket pernah juara Bang ya. Iya. Pemainnya di antaranya ada teman saya juga sepertinya. Iya. Lukman masuk. Bayu, Yuli, Pak Yuli, Mas Yuli. Yuli futsal. Oh, futsal. Pak Koirul. Manajer. Pak Koirul itu spesialis manajer. Suka ngatur ya. Betul ya. Tapi Pak itu kalau di sepak bola playmaker. Iya. Jadi semuanya terlibat Pak. Gitu, entah fungsinya masing-masing lah. Masing-masing. Sini juga ada Pak Adit, Pak Buyung, semuanya terlibat lah. Jadi kalau hobi sekarang Pak Mi berarti sudah mulai nambah lagi. Menambah basket. Karena yang PSGK sudah pasif tuh Sudah Pak. pasif. Terus badminton saya sudah tidak kuat. Tenis ya kesulitan juga mencari. Badminton udah lama Pak. Kita sudah lama kan di SMA 1 itu iya. Itu udah enggak ya? Sekarang sudah geser tenis. Tenis sempat enggak lama. Sekarang ini pandemi ini pasif semua Pak. Barusan memang sebelum pandemi basket Pak. Betul. Basket di Indokot itu teman-teman yang ada yang mantan pemain Halim itu ya, pokoknya asik-asik aja lah, tidak bisa ngikuti, pokoknya cari keringat. Sekarang musimnya sepeda, betul sekali. Benar ya, SMA 7 juga sekarang guyup rukunnya melalui sepeda. Saya punya klub sendiri, saya korlapnya sendiri. Ada namanya nggak Mami? LSB, Like Semata Baik. Like Semata Baik. Saya pernah lihat kaosnya itu. Kaosnya. LSB. Like Semata Baik. Kegiatannya Mami? Kegiatannya yang barusan ini loading Pak Jari yang paling jauh sementara ke Gemah. Jadi kita berangkat ibu-ibu di bawahnya sepeda itu. Atasnya ada sepeda yang pickup itu 2 pickup, terus bawahnya tidak ada yang pakai mobil pribadi. Nah, turun di Pasar Bandung. Nanti turunkan sepeda, berangkat sampai ke Gemah. Itu untuk mengurangi risiko kelelahan juga. Kelelahan. Karena memang nanti usianya memang sudah enggak usia. Iya, tidak boleh dipaksakan karena didampingi oleh pickup terus. Betul. Ini asik juga Pak. Gitu ya. Ya, itu puas, teman-teman puas. Ya, nanti terobati kalau sana makan ikan bakar. Rumornya pesepeda itu rumornya kalau nggak makan tuh nggak asik ya. Jadi tujuan akhirnya itu dipikir ada bagaimana nanti kita menunya apa kira-kira itu memang bumbunya Bang. Bumbu-bumbu. Tapi kalau sepeda itu sebenarnya kriteria sepedanya seperti apa Mas? Kalau sepeda itu bermacam-macam malah justru teman-teman yang klub yang beda di luar dari lembaga ini ada klub tapi sepedanya malah sepeda yang lama-lama, poligon yang lama, tapi yang penting gear dan peralatan yang pendukungnya memenuhi. Berarti istilahnya bodinya lama, tapi perangkat yang lain di upgrade itu ya. Upgrade, ya itu malah kita lebih ngirit Pak, lebih ngirit. Gitu. Kalau yang baru kan harga mulai 5, mungkin dari bawah sendiri 2 sampai los sampai ke atas ini. Losnya tidak ada yang 75 juta, ada yang tapi memang hobi itu kadang-kadang memang di luar batas. Di luar batas. Terus berapapun tidak masalah karena memang masalah. Ya, kalau saya ya sederhana yang harga 3 juta, yang penting kita rawat, kita sudah pokoknya bisa. Kalau tipsnya bersepeda sebenarnya yang aman, yang aman kita harus tahu kondisi masing-masing. Tidak boleh mengetahui kondisi orang lain. Kondisinya sendiri harus kita tahu. Karena tiap orang beda-beda. Ya, beda-beda. Makanya kalau saya di sini karena ibu yang paling lemah mana, itu yang kita turuti. Bukan yang paling kuat, ya, bukan yang paling kuat. Nanti ya kalau yang paling kuat, yang lemah nanti jatuh, bahaya. Kalau sifatnya ini dipaksakan jatuh, ya sama aja Pak, kejadian di futsal, bulu tangkis itu sampai meninggal. Sepeda pun juga bisa berbahaya karena oksigen yang masuk ini akan sulit untuk kita
menghirup karena kondisinya sudah tidak memenuhi kondisi Jadi jantung memberi paru-paru. pengertian yang kuat-kuat, kita standarnya bukan yang kuat, Bukan, tapi malah tapi yang paling lemah. paling lemah. Bukan di tengah, tapi paling lemah Paling itu yang kita ikuti. Untuk menambah, silakan nanti menambah lagi. Ya gitu. Biasanya kalau ke Gemah itu kan ada tanjakan naik, Pak Cahri. Jadi tanjakan ke pantainya tuh ya? Iya, ada tanjakan naik berapa, ada 3-4 itu, Pak. Itu yang nggak kuat tidak boleh dipaksakan, harus turun naik pickup, Di loading ya? angkut pickup. Yang kuat pelan-pelan kita dampingi. Kondisi kuat lemahnya harus tahu masing-masing. Kalau kelihatannya sudah ini agak, jangan sampai terjadi sudah pingsan baru, wah ini bahaya. Jadi teman-teman sudah tahu. Ya Pak Habib, ini Ya, kita kembali ke keluarga. Saya masih ingat Pak Habib ini punya putra putri yang bukan kembaran ya? Ya, Kembar tapi putra putri. Dampet Pak istilahnya. Dampet bahasa Jawanya dampet. Bahasa Jawanya dampet. Dampet itu kembar tapi putra putri. Betul Habib ya? Ya. Sekarang juga sudah kelas 3 ini lulus mau perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah mau kuliah. Yang laki-laki di mana Pak Habib? Laki-laki senam PTN memilih UNESA. Olahraga seperti bapaknya. Seperti bapaknya Dan kelihatannya. hasilnya lulus. Alhamdulillah. Yang putri sementara menunggu SBMPTN. Tulis ya. Tapi pengennya kedinasan. Yes. Nggak tahu nanti mana, nanti rezekinya di mana, nggak tahu. Betul. Yang penting berusaha. Jadi ini ngomong tentang hobi putranya dan putrinya. Iya. Saya masih ingat ini dua-duanya pemain volley dulu. Iya. Bener Habib ya? Iya. Itu Pak Habib mengarahkan atau mereka milih Habib? Iya. Nah, ini agak sedikit aja sejarahnya, Betul, Pak. Jadi di anak masih kecil, masih TK itu saya tuh profesinya wasit, Pak Jari. Wasit poli. Ya, wasit poli sampai Jawa Timur, sampai pernah Proliga, tapi sifatnya hanya dipanggil, bukan wasit tetap, ya. Kalau di Kota Kediri ya sering mimpin final. Wasit 1 ya? Wasit 1 sering mimpin. Nah, anak saya ndak mau sama sekali dengan sepak voli. Malah yang putra sepak bola senangnya. Nah, ketika SMP kelas 1, anak-anak ini kan mau nulis ekstranya apa. Tak tahu dia mengisi ya. Kok mengisi ekstra voli? Lah, saya kaget. Nah, saya punya teman Pak Gogot SMP 4. Kalau menulis itu berarti konsekuensi dengan apa yang ditulis ya. Terus saya tidak mau menyuruh anak saya langsung, tapi lewat gurunya. Ya, suruh masukkan klub. Ya. Begitu karena Pak Gogot juga mungkin guru itu lebih daripada orang tua saya gitu. Pengaruhnya lebih kuat ya. Pengaruhnya kalau malah guru. Lebih kuat. Ya. Kalau orang tua terlalu sering guyon ya. Akhirnya dia gitu ya. Nah, akhirnya dia masuk di klub. Ya. Yang Putri di Joyoboyo, yang Pak Taji. Pak Taji ya, itu Pak Taji halo. Owner dan penggerak ya Joyoboyo. Joyoboyo ya. Yang putra di Mitra. Jadi dua-duanya. Kemudian perkembangan berikutnya sampai di perjalanan waktu ya galdes ya mungkin ya diajak, ya mungkin cadangan, ya mungkin masuk sekolahan juga. Ya, terus yang terakhir yang puncak itu mewakili Kabupaten Kediri, Pak. Yang putra putri. Yang putri mah ya. Prop Junior di Lamongan. Jadi itu ya sampai sekarang sudah kelas 3 sudah kelihatannya sudah nggak berpikir ke poli enggak, sudah ini yang mau kuliah. Kuliah. Ya. Kemudian dorongannya Pak Mir kira-kira kalau anak ini kan punya hobi. Ya. Orang tua itu harusnya seperti apa Pak Mir kalau anak punya hobi? Kalau anak punya hobi yang pertama dia sudah punya jangget, artinya sudah melekat hobinya kuat. Ya, orang tua harus berani berkorban, Pak. Gitu ya. Berani berkorban, berapapun lah. Kalau untuk anak, yang penting anak ini memang fasilitas digunakan, Pak. Betul. Saya ambil contoh sepatu, Pak. Sepatu pengennya apa? Memang dia inginnya karena melihat mungkin di layar kaca dan seterusnya. Temannya juga. Kayak idolanya juga. Ya pernah saya belikan 1.500.000 ya pernah. Gak masalah. Tidak masalah. Harus
harus orang tua seperti itu karena mungkin prestasinya di situ. Betul. Ya. Mungkin jalan hidupnya juga nanti di situ juga. Mungkin juga di situ juga tidak bermain ke yang negatif Pak. Ini kan positif. Pengalian ini Pak ya. Waktu luang mereka untuk yang positif juga. Betul. Terakhir Pak Mit, ini pesan untuk teman-teman di luar sana, mungkin untuk murid-muridnya, teman-temannya, mungkin khususnya untuk guru olahraga yang mungkin nanti akan melihat ini Pak Mit. Seperti apa Pak Mit? Teman-teman semuanya, khususnya yang pertama terkait dengan guru-guru olahraga. Nah, ini mari kita bersama-sama menjaga profesi guru olahraga yang mungkin masyarakat menganggap guru olahraga itu modalnya hanya dengkul. Ya, tapi tidak itu. Tidak, harus itu kita kuliah pun itu ada banyak tentang ilmu-ilmu psikologi, pedagogi masuk semuanya. Ya, itu sama halnya dengan guru yang lain. Ya, kita kapan bertindak sebagai atlet, mungkin masih menganggap atlet, atau kapan bertindak pelatih, kapan bertindak sebagai guru, pengajar, tetap kita profesionalnya seperti itu. Itu yang teman-teman, sehingga kita jaga profesi kita, tetap menjaga dengan etika moral sebagai guru pada umumnya. Nah, kemudian untuk siswa Pak Jari, untuk siswa anak-anak jangan membuang waktu luang, ya, jangan sampai membuang waktu luang untuk hal-hal yang negatif. Kalau tidak ada hobi yang sifatnya ya kita alihkan ke olahraga. Itu adalah satu, menjaga kebugaran. Ya, bugaran, kalau kita bugar itu samanya kita menanam modal Pak Jari. Investasi jangka panjang. Investasi gitu. Untuk hari tua. Betul. Jangan sampai kita tua baru berolahraga. Ini terbalik. Salah besar. Fisiknya udah nggak kuat. Sudah nggak kuat. Jadi masa-masa pertumbuhan ini manfaatkan betul, karena ini tidak bisa diulang lagi Pak. Tidak bisa diulang lagi. Ini manfaatkan yang positif. Kalau hobi olahraga ini, ya anggap aja semuanya kebutuhan olahraga ini. Seperti hanya makan minum Pak. Itu kalau saya tiap hari nggak lari, itu seperti saya tidak makan. Ya, pagi setelah sholat subuh, saya insya Allah kalau tahu di depan saya ya lari, keliling, jalan lah, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ini menjaga hidup juga, kebutuhan hidup juga, ini adalah untuk kesehatan. Mahal tuh Pak Jari. Sangat mahal sekali. Sangat mahal. Itu yang teman-teman dan anak-anak sekalian manfaatkan kegiatan yang luang untuk berolahraga. Selain mungkin yang ngaji juga tetap, yang belajar tetap, tapi olahraga jangan ditinggalkan. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Mit. Ketemu lain waktu. Salam sehat selalu. Waktunya nanti kita ketemu di lapangan lagi. Tanggal 31 kita ada pertandingan anak-anak kita. Nih kita ketemu di sana. Mungkin ketemu di Bunda, mungkin mungkin. Terima kasih teman-teman yang saya banggakan, ya saya sayangi, dan seluruh yang mungkin nanti mendengar ini, melihat ini. Tadi perbincangan saya dengan Pak Miftahudin, guru SMA 7, guru olahraga. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.